Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang seperti biasanya, sebagaimana yang waktu dulu Bapak telah jelaskan ya. Nah, kita kembali lagi. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila dan keluarga negaraannya. Apa sih Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan? Secara ringkas, pendidikan kewarganegaraan atau PKN diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa bagi pelajar sejak dini. Jadi kita juga sebelum untuk dewasa itu kita udah belajar Pancasila dengan secara kesehari-harian. Makanya dari situ kita juga dididik dari kecil sehingga sampai dewasa. Apalagi sama orang tua kita juga kan harus belajar mendidik atau belajar dari masa sehingga agar untuk kedepannya atau untuk kedewasanya agar kita terbiasa untuk menjadi seorang pendidik yang terbaik juga ya. Pendidik ini juga menjadi salah satu patokan atau dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara demi kejayaan kemuliaan bangsa juga. Nah, di sini juga Bapak akan menjelaskan dengan poin-poinnya. Yang pertama ada yang dianutnya menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya. Nah, di sini kan yang dianut adalah menghayati atau mengamalkan ajarannya atau ajaran agama. Nah, makanya dari situ Bapak akan menjelaskannya yang poin yang pertama ya. Yang pertama yang tadi Bapak jelaskan, yang pertama adalah mengamalkan. Di dalam agama juga Bapak akan menjelaskan poin-poinnya aja ya. Yang pertama kita juga belajar tadi tentang pendidikan, belajar sopan santun, bagaimana menghormati kepada orang tua dan bagaimana cara untuk belajar bersosial dalam ya kita juga kita belajar sopan santun bagaimana kepada orang tua dengan cara yang baik, bagaimana kita belajar sopan santun kepada seorang kakak atau bagaimana menghormati menghargai sama teman-teman atau sama sekeluarga juga. Nah, maka dari situ kita dalam poin yang di sini juga kita harus bisa mengamalkan yaitu yang dari ajaran agama juga. Maka dari situ kita juga memang benar kita sejak dini juga kita sudah diajarkan apalagi sama orang tua untuk belajar yang terbaik menjadi akhlak yang baik juga. Poin yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan peduli. Di sini juga menunjukkan perilaku. Apa sih perilaku? Yaitu karakter kita. Bagaimana kita sih seorang manusiawi atau seorang manusiawi, dan kita harus menjadi seorang perilaku yang jujur. Yaitu kita juga memang benar kita juga sebelum kita dalam belajar sejak dini juga kita sudah diajarkan harus menjadi seorang yang jujur, yaitu disiplin. Orang tua juga pasti tidak mungkin kan mengajarkan tentang orang yang selalu tidak jujur, apalagi menjadi seorang yang selalu berbohong. Maka di situ kan kita gak boleh untuk menjadi seorang yang bohong. Makanya orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Maka dari situ kita harus menjadi orang yang apalagi disiplin mengajarkan untuk selalu disiplin, apalagi kalau misalkan ketika disuruh kita jangan sampai kita banyak bentar dan sebagainya. Nah, makanya dari situ itu menjadi salah satu alasan sehingga orang tua tidak menyukainya dari karakter tersebut. Nah, yang selanjutnya itu gotong royong, dan kita juga kan hidup kita selalu bersama dan kita
tidak harus sendirian dan kita selalu bareng-bareng dan kita harus banyak orang. Gak mungkin kita ketika kita memiliki dalam keadaan kesusahan kan kita harus dengan secara kesendirian, apakah bisa? Gak mungkin kan, dan kita pasti harus dengan kerjasama itu